Malam itu arena UFC 321 pecah, teman-teman. Semua mata tertuju ke satu pertarungan yang udah lama ditunggu, laga utama kelas berat yang dijuluki Battle of the Giants. Di sudut merah, sang juara yang lagi naik daun, Tom Aspinall, bocah Inggris yang bikin semua lawannya mikir dua kali buat ngelangkah ke oktagon. Di seberangnya, ada mantan raja sementara yang udah lama ngidam comeback, Ciryl Gane, si petarung asal Prancis yang dikenal licin, kalem, tapi mematikan kayak panter lapar. Buat lo yang belum ngikutin, nih rekap singkatnya. Tom Aspinall mulai naik ke puncak pas tahun 2023, waktu dia ngelibas Sergey Pavlovich buat ngeraih gelar interim. Orang-orang kaget teman-teman karena Pavlovich waktu itu lagi ditakutin banget. Tapi Aspinall nggak peduli reputasi, dia datang ngelakuin kerjaannya dan pulang bawa sabuk. Setahun kemudian, dia pertahankan gelar itu dengan ngalahin Curtis Blaydes, petarung yang gila kuat di grappling. Aspinall ngelakuin semuanya dengan cool, seolah-olah itu cuma latihan harian. Sementara itu, Jon Jones, si legenda yang dulu ngerebut sabuk dari semua orang, tiba-tiba pensiun. UFC pun mutusin buat ngebikin Aspinall sebagai juara tak terbantahkan. Tapi ya, lo tau lah, status juara di UFC itu nggak ada yang tenang. Selalu ada yang pengen nyabut tahta. Dan disinilah Ciryl Gane muncul lagi, siap nuntut balas dendam atas kekalahannya dari Jones 2 tahun lalu. Ciryl Gane bukan petarung sembarangan, teman-teman. Gayanya ringan, gerakannya halus, dan tangannya cepet kayak penari breakdance yang udah latihan seumur hidup. Tapi ada satu noda besar di rekornya. 2 kali dia dapat kesempatan rebut sabuk, dua-duanya gagal. Jadi pas dia masuk ke UFC 321 ini tekanannya gila banget. Kalau kalah lagi, dia bisa dicap petarung bagus tapi bukan juara sejati. Dan itu jelas bikin dia panas. Begitu bel ronde pertama dibunyikan, dua monster ini langsung adu otot dan otak. Ciryl Gane langsung nguasain tengah oktagon. Lo bisa lihat langkahnya yang smooth, maju mundur kayak nari, tapi setiap gerakannya punya niat buat nusuk lawan. Aspinall di sisi lain nggak mau kalah. Dia langsung buka dengan tendangan ke tubuh, kayak mau nguji jarak. Gane bales dengan tendangan balasan yang mendarat manis di rusuk. Setiap kali Gane ngeluarin jab, rasanya tuh kayak peluru, plak-plak. Muka Aspinall mulai kena beberapa kali. Tapi si Inggris ini emang keras kepala, teman-teman. Dia tetap ngejar, nyoba masuk, dan sempat ngeluncurin kombinasi hook kanan-kiri yang hampir bikin Gane mundur. Gane tetap cool, matanya fokus, bibirnya setengah senyum, seolah-olah dia udah paham semua yang bakal dilakuin lawannya. Ia ngebales dengan pukulan kiri di atas kepala yang bikin kepala Aspinall sedikit oleng. Penonton mulai bersorak, suasana makin panas. Beberapa detik kemudian, Aspinall nyoba ngerobohin Gane pakai takedown. Tapi Gane dengan refleks gila-gilaan langsung nyelipin pinggulnya dan ngebendung percobaan itu. Lo bisa lihat dari wajah Aspinall, dia agak kaget. Ini bukan lawan yang gampang diseret ke bawah. Mereka balik berdiri, jarak dijaga lagi. Gane mulai main di jab panjang, tusuk-tusuk ke wajah dan badan, bikin Aspinall frustasi. Tapi si juara nggak tinggal diam. Ia nendang kaki Gane berkali-kali, suaranya keras kayak pecut. Di antara serangan, darah mulai keluar dari hidung Aspinall. Tapi bukannya mundur, dia malah tambah beringas. Aspinall ningkatin tekanan. Tangan kanannya mulai aktif, ngejar kepala Gane yang terus bergerak ke kiri kanan. Beberapa pukulan nyaris kena, beberapa lagi cuma ngebelah angin. Tapi, lo bisa ngerasain intensitasnya, teman-teman. Tiba-tiba, di tengah pertukaran pukulan yang brutal itu, sesuatu yang gak diharapkan terjadi. Aspinall lagi mau nyerang, tapi jari Gane tanpa sengaja nyodok ke matanya. Tusukan mata itu langsung bikin Aspinall mundur sambil pegang wajahnya. Referee buru-buru nyetop pertarungan. Penonton awalnya mikir ini cuma break sebentar, tapi ternyata parah, teman-teman. Aspinall nggak bisa buka matanya dengan normal, dan dokter yang ngecek bilang dia nggak bisa lanjut. Dan begitulah, laga antara dua raksasa UFC itu berakhir dengan hasil pahit, no contest. Semua penonton yang udah tegang dari awal langsung melongo. Lo bisa lihat rasa kecewa di wajah Gane, karena jelas dia nggak pengen menang atau kalah dengan cara kayak gitu. Aspinall pun kelihatan frustasi, tapi dia tahu itu di luar kendali siapapun.
Setelah semuanya beres, komentator bilang bahwa ini bukan akhir, ini cuma jeda sebelum perang berikutnya, karena pertarungan kayak gini nggak bisa selesai dengan cara gantung kayak gitu. Dunia pengen lihat siapa raja sejati kelas berat sekarang, dan kalau nanti rematch beneran terjadi, bisa jadi itu salah satu laga paling ditunggu dalam sejarah modern UFC. Tom Aspinall masih jadi juara tak terbantahkan, tapi bayang-bayang Ciryl Gane bakal terus ngikutin dia. Semua fans tahu, unfinished business ini bakal jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Begitu laga utama UFC 321 selesai dengan ending yang gak diharapkan, suasana di belakang panggung tuh campur aduk teman-teman. Penonton kecewa, Aspinall masih nunduk, sementara Ciryl Gane kelihatan kesal banget karena hasil no contest itu ngebikin segalanya jadi gantung. Tapi belum sempat debu reda, Dana White, sang bos besar UFC, langsung nongol di depan media buat ngomongin apa yang baru aja terjadi. Dengan gaya khasnya yang tenang tapi tegas, Dana nyengir dikit sambil bilang kalau kemungkinan besar Aspinall dan Gane bakal ketemu lagi. Mereka harus rematch, itu udah jelas. Kira-kira begitu nada bicaranya. Padahal si Dana ini terkenal banget suka bilang dia nggak pernah ngatur pertarungan pas malam laga. Tapi kali ini, lo bisa lihat dari mukanya. Dia udah punya bayangan buat round 2. I mean, he had Tom bloodied up and, Tom didn't want to continue in the fight, so the rematch is very interesting. Menurut Dana, Gane sempat bikin Aspinall babak belur, tapi di sisi lain Aspinall juga kelihatan belum ngeluarin semua jurusnya. Jadi, rematch ini bakal jadi momen pembuktian sesungguhnya siapa yang beneran pantas duduk di tahta kelas berat. Dan jujur aja teman-teman, semua orang yang nonton malam itu juga sepakat, dunia MMA butuh penuntasan kisah yang belum kelar ini. Tapi ternyata, di balik layar ada kisah menarik yang gak banyak orang tahu. Sebelum naik ke oktagon, Tom Aspinall sempat nongkrong bentar di belakang panggung bareng salah satu legenda hidup UFC, Khabib The Eagle Nurmagomedov. Yup, sang ikon dari Dagestan itu lagi nongol di event ini buat ngedukung anak asuhnya, Umar Nurmagomedov, yang sebelumnya berhasil ngelibas Mario Bautista di kartu utama. Nah, disitulah momen epiknya terjadi. Aspinall dan Khabib ngobrol cukup serius, kayak dua jagoan beda dunia yang saling tuker rahasia perang. Khabib dengan gaya tenangnya katanya sempat ngasih wejangan maut ke Aspinall. Intinya dia nyuruh Tom buat all out, jangan setengah-setengah. Khabib bilang, gunain semua senjata lo, striking, wrestling, pressure, bikin Gane tenggelam. Focus, sometimes you use boxing separate, wrestling separate, everything. When you use everything together, wrestling, pressure, boxing, everything, because we don't have this ability. He's striker, he move, he have good football, legs, touch, you know. But when you use your boxing and take down the pressure, you're gonna be much better. Pesan itu jelas banget teman-teman. Khabib ngelihat kelemahan utama Gane, dia bukan petarung yang nyaman kalau lawannya bisa nyampurin tinju sama gulat. Strategi itu harusnya bisa jadi kunci buat Aspinall dominasi, tapi ya sayangnya nasib berkata lain. Pertarungan malah berakhir cepet banget gara-gara tusukan mata, sebelum semua strategi itu sempat kebukti di dalam oktagon. Aspinall cuma sempat nunjukin sedikit dari apa yang udah dia siapin. Padahal semua orang pengen lihat versi Khabib style dari Aspinall, petarung besar dengan gaya menekan habis-habisan. Tapi kayaknya semesta lagi ngasih jeda dulu. Soalnya, dengan hasil no contest ini, mau nggak mau dia harus nunggu rematch dijadwalin ulang sama UFC. Dan ketika itu terjadi nanti, bisa dipastikan hype-nya bakal gila-gilaan. Di sisi lain, dunia media sosial langsung meledak. Belal Muhammad, yang juga lagi nonton malam itu, nggak tahan buat nyentil. Dia ngepost di X dengan nada bercanda tapi nyindir banget. Gane, lu jangan marah. Lo jelas nusuk matanya, belajar deh buat jaga tangan lo. Postingan itu langsung rame, ribuan komentar muncul dalam hitungan menit. Salah satu akun fans, superfan, malah nulis hal yang aneh tapi lucu. Katanya, kita bakal lihat momen tergila dalam sejarah. Jon Jones dan fansnya bakal muncul lagi buat drama berikutnya. Dan bener aja, nggak lama setelah itu, King Jon sendiri nongol di X dengan reaksi yang nyeleneh khas dirinya. Jon Jones. Kayak biasa, nggak bisa diam.
Entah apa maksudnya, dia ngetik sesuatu yang bikin semua orang geleng kepala. Alex, gua siap bawa keahlian terbaik gua ke Gedung Putih. Gua hargain respect lo. Ayo kita berdansa. Kalimat Jones ini sepertinya mengundang sindiran, yang mungkin aja ya teman-teman, belum lama pertarungan berjalan, Aspinall emang udah muncrat dari hidungnya. Ditambah kena colokan mata, mungkin aja titik ini yang buat Jones ngeyakinin banyak orang jika dia akan nunjukin keahlian level tertingginya agar fans merasa puas. Sementara itu, para fans sudah mulai bikin teori. Ada yang bilang rematch Aspinall versus Gane bakal jadi salah satu pertarungan terbesar tahun depan. Ada juga yang berharap Khabib bakal bantu Aspinall lagi di camp berikutnya biar bisa nyatuin teknik pressure wrestling khas Dagestan ke tubuh raksasanya. Satu hal yang jelas teman-teman, malam UFC 321 mungkin nggak kasih hasil final, tapi drama setelahnya justru bikin dunia MMA makin panas. Antara rumor rematch, Khabib yang ikut turun tangan, dan Jon Jones yang tiba-tiba nimbrung, semua ini udah kayak sinetron versi Octagon. Dan kalau beneran kejadian, pertarungan ulang Aspinall versus Ciryl Gane bakal jadi ajang balas dendam paling ditunggu di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.